Ya kerja kita nongkrong di jalan, lihat motor-motor yang lewat, nah itulah target kita. Kalau ada yang bermasalah ya kita nyetopin. Syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Keributan ini melibatkan oknum ormas dengan sejumlah mata elang. Pemicunya adalah penarikan paksa kendaraan roda 2 milik salah satu anggota ormas oleh penagih utang alias mata elang. Udah ada polisi, tahan dulu. Sip. Cepet saya nggak mau polisi. Sip. Tanganin. Sabar ya. Kanunin, bubarin dan itu kan. Selain di Purwakarta, bentrokan yang dipicu aksi mata elang merampas paksa sepeda motor juga terjadi di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keributan antara pengemudi ojek online dengan debt kolektor atau mata elang pecah di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Diduga kuat, segerombolan mata elang ini akan menarik paksa kendaraan roda 2 milik salah satu pengemudi ojek online. Keributan bisa dihentikan setelah pihak keamanan turun tangan melerai kedua belah pihak. Ribut-ribut yang melibatkan mata elang dan sempat viral di media sosial juga pernah terjadi di depan tol Koja Barat, Jakarta Utara. Pak, ini polisi Pak, TNI Pak lagi. Kasus penghadangan dan pengebungan satu unit kendaraan roda 4 oleh mata elang viral di media sosial. TNI diserang Pak. Pak, saya nyeramatin orang sakit. Pak, TNI diserang Pak. Hei. Pak, TNI diserang Pak. Mobil tersebut dikendarai oleh Serda Nur Hadi, petugas Babinsa Semper Timur, Kodim 0502, Jakarta Utara. Bapak terlibat. Ia tidak mengetahui jika kendaraan yang dikemudikannya bermasalah dengan leasing. Gimana sih? Sepak terjang kawanan mata elang di jalan memang sudah sangat meresahkan. Seolah-olah tak pandang bulu, mereka merampas dengan paksa, bahkan menggunakan kekerasan jika menemukan kendaraan yang menunggak cicilan.
Tim telusur TV One sempat mengikuti kawanan mata elang ini bekerja di sekitar wilayah Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Saat mendapati satu unit kendaraan sepeda motor yang diduga menunggak cicilan pembayaran kredit, langsung dicegat. Sejumlah pertanyaan dan cek identifikasi kendaraan pun dilakukan. Saya kecokin dulu ya nomor mesinnya ya, nomor angka ya. Nah, abang lihat aja nomor angka sini Bang. Saya baca aja ya. Sempat terjadi perdebatan antara pemilik motor dengan kawanan mata elang. Ya Bang, ini motor siapa? Nah, Saya terima gade ini. oh gede yang berapa juta? Ada STNK enggak? Gede yang berapa juta? Abang tunggu kasih nama. Gede yang berapa juta Kang? Coba lihat STNK-nya. Oh 5 juta ya? Coba STNK-nya Bang. Biar kita verifikasi dulu di Ah. kantor. Coba Bang, ke kantor. mohon maaf ya, saya minta satu waktu 2 menit. Nah, kita ke kantor, verifikasi di kantor, habis dari kantor, kira-kira gimana enaknya ya? Oke Bang ya? Untuk menghindari perdebatan yang panjang, kawanan mata elang ini akhirnya membawa kendaraan tersebut ke perusahaan. Kepada tim telusur TV One, salah satu kawanan mata elang menjelaskan bagaimana cara mereka bekerja. Mata elang ini minta identitasnya disamarkan. Kita kan pihak ketiga eksternal jatuhnya ya. Tugas kita di lapangan. Ya kerja kita nongkrong di jalan, lihat motor-motor yang lewat. Nah itulah target kita. Kalau ada yang bermasalah ya kita nyetopin. Tapi nyetopin dalam arti langsung kita arahnya ke kantor. Biar diklarifikasi ansurannya kayak gimana. Pernyataan FSR seolah-olah berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Kawanan mata elang justru kerap melakukan perampasan dengan cara kekerasan. Kalau kolektor kan dikasih surat tugas dari kantor. Surat SPPI-nya ada, itu namanya kolektor. Tapi kalau nyetopin terus bawa lari motornya, itu jatuhnya begal, bukan kolektor jatuhnya. Nah, syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, maka kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Ya kerja kita nongkrong di jalan, lihat motor-motor yang lewat. Nah itulah target kita. Kalau ada yang bermasalah ya kita nyetopin. Syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Perilaku kejam kawanan mata elang atau penagih utang seakan-akan menjadi teror yang menakutkan bagi sebagian penunggak cicilan kredit kendaraan bermotor. Setelah dirampas kendaraannya, sang pemilik ditelantarkan begitu saja. Kawanan mata elang beralasan kendaraan akan dibawa ke kantor pusat penagihan. Bila mana ditemukan di lapangan, langsung diarahkan ke kantor yang bekerja sama dengan perusahaan. Nanti kita proses konfirmasi ke kantor apakah benar posisi nasabah yang di data BDEP itu sudah lancar pembayarannya, apa memang masih nunggak. Nyata-nyatanya, setiap kendaraan bermotor yang dirampas, ujung-ujungnya tidak jelas keberadaannya. Pemilik kendaraan yang menunggak harus lebih cermat ketika mata elang mencegatnya. Prosedur di dalam eksekusi sendiri, kami pun juga sudah diatur di dalam peraturan POJK pasal 35 tahun 2018, yang dimana diatur secara rinci bahwa perusahaan pembiayaan tidak boleh serta-merta melakukan eksekusi walaupun kami mempunyai hak eksekutorial akta jaminan fidusia tersebut. Pertama-tama kami perusahaan pembiayaan itu diaturnya adalah satu, sebelum melangkah sampai ke tahap akhir harus eksekusi, kami harus melakukan somasi dulu. Nah, somasi ini diperjanjikan nggak di dalam perjanjian pembiayaan konsumen hutang piutangnya itu? Biasanya ada dong, misalnya manakala dia tidak gagal membayar cicilan, cicilannya gagal pertama dia terlambat, pasti akan ada somasi pertama, mengingatkan, Bapak, Ibu, ini cicilannya kok terlambat. Nah, kami berharap adanya komunikasi. Nah, seringkali debitur itu mengindahkan surat peringatan kita, maka disusullah surat peringatan yang kedua.
Nah, diaturnya berapa kali peringatan? Kalau 2 kali peringatan atau 3 kali peringatan, tergantung apa yang diperjanjikan. Rata-rata 3 kali. Peringatan 1, 2, 3 tidak dijawab, kami akan melangkah lebih lanjut. Kami akan mengirim petugas ke rumah yang bersangkutan, ada tidak nih debiturnya. Proses untuk eksekusi diatur juga di dalam POJK 35 2018. Kasus penarikan motor di jalan secara sepihak oleh pihak ketiga perusahaan leasing akhirnya menjadi polemik sebagian pihak. Menurut praktisi hukum Beni Daga, debt collector atau mata elang tidak berhak mengambil paksa kendaraan nasabah di jalan. Karena itu termasuk tindakan kriminal dan dapat dilaporkan ke pihak berwajib. Sebenarnya menjadi hal yang paling sederhana itu adalah ketika kreditur yang mengambil barang, objek yang ada itu harus mampu meminta dulu kepada orang yang disebut mata elang tadi, mana syarat-syarat sebelum barang ditarik. Motor dalam hal ini contoh. Apa? Ada 4 syarat. Syarat yang paling pertama ada surat kuasa yang diberikan pada mata elang. Kalau sering disebut itu debt collector. Syarat yang kedua tentu ada sertifikat dari jaminan fidusia. Syarat yang ketiga adalah dia harus memegang sertifikat profesi untuk urusan dengan penarikan barang. Nah, itu harus ada. Nah, syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, maka kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Jika nasabah itu menguasai satu objek yang ada padanya, ketika itu harus mau diambil, itu dia harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang fidusia. Harus tunduk dan patuh, apalagi sudah ada putusan MK. Putusan MK nomor 18 tahun 2019. Itu kalau tidak salah itu di tanggal 6 Januari 2020 itu sudah diumumkan untuk membatalkan pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 dari Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 1999. Nah, isinya itu di situ kalau pasal 2 sebelum ada putusan MK yang menggugurkan itu bahwa akta fidusia atau jaminan fidusia itu punya kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan. Tetapi kalau kita tahu putusan pengadilan itu ada prosedur, ada tahapan. Nanti setelah ada putusan dan tahapan proses jelas dalam proses peradilan, baru ada yang namanya tahapan eksekusi. Nah, yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia pasal 2 itu di situ dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bertentangan di mana? Tanpa ada proses pengadilan langsung dieksekusi barangnya, dan itu tidak boleh. Dia boleh ambil barang itu setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan bahwa barang yang dikredit lewat perusahaan pembiayaan itu mengalami penunggakan. Tetapi dia perlu ingat, sebelum dia ambil itu pun harus ada yang tadi, harus ada surat, harus ada SP1, SP2. Kemudian orang yang datang menagih itu harus menunjuk akta fidusia yang mana, benar apa tidak ada. Kecenderungan selama ini itu tidak pernah ditunjukkan oleh teman-teman atau kawan-kawan yang ada di lapangan yang dipakai oleh leasing perusahaan pembiayaan, sehingga mereka hanya modal tentang schedule payment. Misalnya pembayaran belum ada, ini macet 3 bulan, ini macet 4 bulan, langsung tarik, itu tidak boleh. Itu hanya boleh ditarik kalau misalnya kreditur menyerahkan secara sukarela, itu boleh. Maraknya perampasan kendaraan bermotor oleh kawanan mata elang dijadikan modus baru oleh kawanan penjahat. Mengaku mata elang, kemudian mengambil kendaraan bermotor secara paksa. Ya kerja kita nongkrong di jalan, lihat motor-motor yang lewat, nah itulah target kita. Kalau ada yang bermasalah ya kita nyetopin. Syarat-syarat ini harus lengkap. Kalau syarat-syarat ini tidak ada, kreditur punya hak untuk menolak. Kalau tetap dipaksakan, larinya ke pidana. Polres 72 aja, Polres 72. Anak saya enggak ini. Pak, ini Pak.
Aksi perampasan kendaraan bermotor di tengah jalan oleh kawanan Mata Elang menjadi lahan baru bagi kawanan begal motor. Sejumlah aksi begal motor dengan modus mengaku sebagai penagih utang dan hendak menarik kendaraan bermotor karena menunggak cicilan terjadi di berbagai tempat. Anggota kepolisian sektor Cengkareng, Jakarta Barat menggelar razia terhadap kawanan yang dicurigai sebagai mata elang di 6 titik di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Razia dilakukan setelah adanya peristiwa pengambilan paksa kendaraan milik warga di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Masuk dulu situ. Masuk. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan 2 pria yang diduga sebagai mata elang. Masuk ke dalam. Kalau ada PT-nya karyawan loh. Salah satu pelaku bahkan diketahui sudah 8 kali beraksi dan menjual sepeda motor rampasannya senilai 3 juta rupiah. Kami dari Polsek Cengkareng berhasil mengamankan pelaku ataupun tersangka dengan modus martel ataupun debt collector mengambil ataupun memaksa kendaraan masyarakat ya dengan pura-pura belum membayar cicilan atau belum membayarkan ke pihak leasingnya sehingga motor itu diambil dan korban ditinggalkan di jalan. Ini banyak terjadi di wilayah Cengkareng. Kini para tersangka mendekam di penjara dan dijerat pasal 365 pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman penjara di atas 7 tahun. Inilah rekaman video amatir yang viral saat warga menggeruduk oknum mata elang gadungan ketika beraksi merampas motor milik pengendara yang tidak menunggak cicilan. Video viral ini ditanggapi serius jajaran Polsek Kembangan dan menangkap 3 pelaku yang diduga kuat sebagai kawanan mata elang gadungan. Dari tangan mata elang gadungan ini, polisi menyita 2 motor hasil rampasan. Untuk ketiga tersangka kami kenakan pasal 363 ayat 1. Bang, udah beraksi berapa lama ya, Bang? Pengakuan mereka selama 1 tahun ini mereka sudah melancarkan aksi ini dengan modus debt collector. Dari keterangan polisi, kawanan mata elang gadungan ini telah melakukan aksinya selama 1 tahun menggunakan aplikasi. Pria ini bernama Ilyas Ramadan. Ia merupakan korban perampasan begal motor yang mengaku sebagai mata elang di kawasan Kembangan, Jakarta Barat. Ilyas awalnya tidak mengetahui dikuntit oleh 4 orang yang mengaku sebagai mata elang atau debt collector. Namun anehnya saat dicegat, pelaku sudah mengetahui namanya. Korban sendiri tidak mengenal para pelaku. Nggak curiga saya awalnya, soalnya dia memberhentikan saya dengan menyebut nama saya, Bang. Dia mepet, Bang Ilyas Ramadan ya, berhenti dulu Bang, gitu. Saya pikir beneran dari leasing. Saya teriak maling. Akhirnya ada Gojek yang nolong. Saya kejar, saya sambil teriak maling. Mungkin dia panik, nyampe lampu merah joglo agak macet, saya lompat, saya turun, saya kejar. Akhirnya dia nabrak ibu-ibu. Jatuh. Yang 1 orang berhasil saya tangkap, yang 2 kabur. Warga berharap aparat kepolisian dapat memberantas mata elang atau kawanan penagih hutang yang kerap berkeliaran di jalan demi terciptanya rasa nyaman di masyarakat.
sampai 100